Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang apa ini? Direksional derivatif atau turunan berarah. Ya. Nanti terkait juga dengan namanya gradien. Jadi turunan, tapi turunannya itu punya arah. Jadi kan kalian sudah tahu turunan kan itu ya. Cuma turunan yang kalian pelajari dulu kan ya turunan cuma nilai, turunan fungsi itu ya. Nah ini turunan tapi turunannya ini tuh punya arah ya. Jadi turunan atau kalau saya menyebutnya itu turunan vektor ya. Karena dia punya arah artinya kalau dalam sumbu apa dalam koordinat kartesian ya nanti punya arah x, arah y, arah z gitu ya. Itu yang dimaksud dengan direksional derivatif atau turunan berarah. Dan nanti terkait juga dengan yang namanya itu gradien ya, gradien gitu ya. Nah, secara umum ya, lambang dari turunan berarah ya, lambang dari turunan berarah itu ini ya. Coba ini saya apa ya? Saya pakai ini dulu ya. Uh, ya, mungkin pakai ini ya. Di turunan berarah, berarti ini ya. Ya, pakai ini aja ya, pakai merah ya. Jadi ini ya. Wah, bentar. Nggak bisa ya. Oh iya, mau nulis gimana? Aduh, saya cancel aja deh. Oke ya. Jadi ini ya, yang dimaksud turunan berat itu ini loh. Bentar, ini nggak tepat. Bentar, saya stop aja ya. Daripada nanti ini. Oke lah, kembali ke tadi ya. Jadi ini yang saya maksud dengan turunan berat itu ini ya. Delta T per delta S. Kan kalian ngerti delta T ya. T itu apa sih? T itu suhu ya. Delta T itu artinya apa? Perubahan suhu ya. Delta T itu maksudnya perubahan suhu. Maksudnya itu ya suhunya berubahnya bisa naik, bisa turun kan ya. Kalau delta S itu apa? Kan kalian tahu S ya. Delta S kan berarti apa? Perubahan ya, perubahan S. S kan terkait dengan jarak ya, jadi jarak ya. Jadi delta S berarti kan terkait dengan pergeseran gitu ya. Nah itu yang disebut dengan turunan atau turunan berarah ya. Karena ada delta S-nya. Kan kalian tahu delta S atau perpindahan ya. Itu kan vektor gitu ya. Nah, itu loh. Itu yang dimaksud dengan direksional derivatif karena ada delta S-nya ya. Jadi delta S ini menentukan ya. Ya. Jadi meskipun gini loh maksud saya. Meskipun S-nya sama tapi kalau arahnya berbeda nanti hasilnya berbeda ya. Saya ambil contoh ya, misalkan katakanlah ini ya, papan tulis inilah. Katakanlah papan tulis ini kayak seperti sumber apa ya? Misalkan sumber panas lah gitu ya. Sumber panas kan. Misalkan kalau saya bergeser ya katakanlah satu senti lah gitu ya, satu senti di papan tulis ya dengan saya bergeser satu senti menjadi papan tulis, perubahan suhunya sama apa beda? Kan beda ya. Jadi kalau saya bergeser satu senti sepanjang papan tulis, delta t-nya nol gitu ya, karena suhu papan tulis ini sama ya. Tapi kalau saya menjauhi, berarti kan delta S-nya menurun gitu ya, karena suhunya pasti semakin dingin kan itu ya. Nah kayak gitu. Itu yang disebut dengan nama turunan berarah ya. Jadi arah ikut menentukan, tidak hanya bergantung sama berapa jauhnya kan itu ya.
Meskipun jauhnya sama, tapi kalau arahnya berbeda ya, nanti perubahan suhunya berbeda. Itu ya, itu yang dimaksud dengan direksional derivatif. Ya. Nah, terus berikutnya ya kita tinjau sendiri yang terkait dengan ini tadi ya, yang terkait dengan ini loh. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di persamaan berapa ini ya, persamaan ini loh. Saya blok aja ya. Nggak bisa ya. Ini loh ya, yang ini ya. Jadi di sini terlihat apa ini? Ini loh. X, Y, Z berarti kan posisi akhir ya. Dikurangi apa? Posisi awal ya. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Itu kan terkait dengan apa itu? Terkait dengan pergeseran gitu ya. Ya, pergeserannya ditulis apa? US. Nah, ini saya perlu jelaskan. Mungkin kalian belum tahu US itu apa ya. Kalau S kan tahu. Tadi S itu apa? Jarak ya. Jarak pergeserannya itu ya. U itu apa? Mungkin kalian nggak tahu. U itu vektor satuannya. Ya. Jadi gini loh. Vektor satuan, saya tanya dulu kalian, apa sih vektor satuan itu? Vektor yang nilainya satu. Arahnya kemana? Ya terserah. Ya. Jadi yang dimaksud vektor satuan itu adalah vektor yang nilainya satu ya, tapi arahnya bisa kemana saja ya. Ya. Pokoknya vektornya ke berbagai arah ya, tapi nilainya satu. Yang kalian kenal kan cuma IJK kan ya? Ya, I ke arah X. Nah, yang ke arah lain kan kalian nggak kenal itu ya. Maksudnya bukan kalian nggak kenal, nggak ada namanya ya. Yang beri nama kan di sumbu X ada I ya, di sumbu Y ada J, di sumbu Y ada K. Yang ke arah lain kan nggak diberi nama ya. Itu secara umum diberi lambang apa? U ya. U itu dari kata unit. Unit maksudnya vektor satuan ya. Pokoknya intinya gitu loh. Kalau di bukunya Boas, kalau dicetak tebal itu berarti vektor ya. Ya gitu ya. Nah, itu kalau diuraikan dalam apa itu? Diuraikan dalam IJK ya. Nanti U itu ya, nanti ada A ya punya komponen A, punya di apa itu? Di sumbu J itu punya komponen J, di sumbu Z punya komponen C ya. Jadi ABC itu apa? ABC itu adalah komponen dari vektor satuan U ya. Jadi vektor satuan U itu atau gini aja deh. Mungkin saya kasih ilustrasi itu gini ya. Sebentar ya. Kalau kalian nggak saya kasih ilustrasi itu kalian mesti mesti ini kan mesti blank gitu ya. Oke lah. Saya mau kalau lewat papan tulis kan nggak masuk video ya. Saya pakai ini aja deh. Saya pakai ada ininya. Biasanya ada ini ya whiteboardnya ya. Ada ini kan ya. Oke ya. Saya kasih contoh misalkan ini. Nah, misalkan ini ya, sumbu X, sumbu ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Terus ada vektor satuan U. Ya, ini namanya vektor satuan U. Berarti nilainya berapa ini? Nilainya berapa vektor satuan U? Nilainya berapa? Satu kan itu ya. Ya. Tadi kan ada A, ada B, ada C ya. A itu yang apa sih? A itu yang ini. Ini saya bahaskan dua dimensi aja ya. Soalnya kalau dari dua dimensi kan bisa dibayangkan. Kalau dua dimensi kan agak susah ya. Tapi saya bahas yang gampang aja. Paling kan kalian nangkap yang saya maksud itu loh. Jadi ini kan nanti dia punya komponen di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan nama apa tadi? A ini. Ya, ini adalah komponen yang disebut A. Yang ini nanti komponen yang disebut apa nanti ini? B gitu ya. Ya. Kan kalian pasti tahu kalau ini misalkan theta, ya. Ya, kan kalian ini theta ya misalkan ya. Kan kalian tahu A itu sama dengan apa? Apa? Kalian pasti tahu lah. Kalau di sini theta, A itu berarti apa? Kan sama dengan cos theta, benar nggak? Ya, ini kan pasti cos theta ya. Kemudian yang sini pasti apa? Nah, kayak gitu ya. Yang ini pasti B sin theta kan gitu ya. Nah, kayak gitu loh. Gampangnya ya, kalau dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi ya agak inilah agak panjang jelaskannya ya. Tapi paling kan kalian sudah paham ya. AB itu apa sebetulnya ya? Jadi A itu adalah komponen vektor satuan U pada sumbu X ya.
Kalau B itu apa? Komponen vektor satuan U pada sumbu Y. Kalau C, berarti salah satunya lagi ya. Apa C itu? Ya kan gitu sih. Saya kira ngerti ya. Oke, saya kembali ke ini ya. Saya kembali ke ini ya. Jadi itu ya, A, B, C. S kan tetap ya. Pokoknya ini vektor U diuraikan lah gitu ya. Nah, terus kemudian, ya. Nah, dari sini kan nanti bisa kita nyatakan, maksudnya kita uraikan ya. Ini untuk komponen X-nya, ini untuk komponen Y-nya, ini untuk komponen Z-nya ya. Gitu kan? Berarti X akhir kan sama dengan X0 ditambah AS kalau gitu ya. Ya, gitu kan? Kemudian kalau Y itu berarti apa? Y0 ditambah BS gitu ya. Kalau Z itu apa? Z0 ditambah CS. S tadi apa? S itu jarak pergeserannya ya. Oke. Tadi kan skalar ya jarak ya. Oke. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, itu maksudnya gitu ya. Nah, terus kemudian ini ya. Kalau menurut matematika ya, menurut matematika di apa itu di kalkulus ya, bahwa dV per ds ya. Jadi gini loh, maksud saya, ini maksudnya adalah turunan dari fungsi V ya. Jadi gini, V itu kalau di sini V itu fungsi dari tiga variabel. Ya, V itu ini loh maksudnya ya. V ini loh, V ini loh. Ini kan ada V ya. V ini adalah fungsi dari tiga variabel. Variabel apa? Ya variabel posisi ruang, yaitu apa? Variabel X, variabel Y, variabel Z ya. Kalau dia saya turunkan terhadap X, namanya turunan apa? Turunan apa namanya itu? Parsial kan gitu ya? Ya, kan dia beri turunan parsial terhadap X. Kenapa? Karena dia kan tiga variabel ya. Kalau saya turun terhadap salah satu dari variabel, berarti kan namanya turunan parsial. Ya, jadi gitu. Jadi nanti saya turunkan terhadap X, saya turunkan terhadap Y, saya turunkan terhadap Z. Berarti saya tambahkan, berarti namanya turunan apa itu? Ya, terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, terus saya tambahkan, berarti namanya turunan apa itu? Turunan keseluruhan atau istilahnya apa? Turunan yang keras? Tadi loh, turunan? Tadi loh, benar, benar tadi. Turunan total kan itu ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti turunan totalnya, ya ini, ya, do V, do X, dx, ya gitu ya. Lalu apa? Do V, do Y, dy, do V, do Z, dz. Itu urutan total ya. Jadi gini loh. Kalian lambang dari urutan total apa? Kan tadi namanya V ya. Kalau saya tulis dV, berarti kan turunan V ya. Turunan total V gitu ya. Berarti kan ada turunan terhadap X-nya, ada turunan terhadap Z-nya, ada turunan sorry. Turunan terhadap Y-nya, turunan terhadap Z-nya ya. Jadi maksud saya gini, dV sama dengan apa? Do V per do X dx berarti kan turunan parsial terhadap X ya. Lalu apa? Do V, do Y, dy, berarti kan turunan parsial terhadap Y ya. Lalu apa? Do V, do Z, dz. Itu kan turunan parsial terhadap Z. Ditambahkan berarti apa? Turunan total. Gitu ya. Nah ini, coba kalian lihat ini kan. dV per ds, berarti ini kan terkait yang tadi kita bahas tadi ya. Jadi apa itu? Bagaimana perubahan V terhadap pergeseran S kan gitu ya. Ya tinggal nambahi ds untuk setiap suku ya. Di X ada apa? Ada dx ds gitu ya. Di Y ada dy ds, di Z ada dz ds kan gitu ya. Oke ya. Terus kemudian berikutnya ini dx per ds sama dengan apa itu? Ya kembali ke sini ya. Ini loh. Dari sini kalian ini loh dari persamaan 61 ini loh. Dx per ds sama dengan apa ini? A kan itu ya. Ini loh. Dx per ds berarti kan A ya. Yang berikutnya dy per ds berarti apa? B. Berikutnya yang ketiga, dz per ds berarti kan, nah dilihat dari sini nih ya, maka nanti persamaannya jadi ini ya. Jadi apa? Do V, do X A, do V, do YB, lalu apa itu? Do V, do Z, C. Gitu ya. Nanti seperti itu ya jadinya ya. Nah, terus kemudian ya. Nah, kemudian
Nah, ini yang penting ya. Tadi kan 62. Yang penting itu ya di kotak ini sama buah itu ya. 6,3. Apa itu 6,3? Itu yang disebut dengan nama gradien ya. Ya, jadi gradien ya atau lambangnya itu apa itu? Ini bacanya gradien ya. Gradien V. V itu tadi apa? V itu tadi loh. V itu apa tadi? Ya, turunan dari fungsi posisi ya. Atau kalau kita kemarin menyebutnya dengan nama apa? Medan ya. Kemarin kan saya jelaskan ya, medan itu apa sih? Medan itu adalah sebuah besaran ya, baik skalar atau vektor yang bergantung sama posisi. Ya, itu yang disebut dengan nama medan ya. Kalau yang saya bahas ini berarti kan ini medan vektor ini. Jadi sebetulnya V ini ya, V ini loh, apa yang lambang ini loh. Ini dikasih jadinya. Itu berarti apa? Fungsi kan ya. Fungsi yang berarti kan nggak punya arah ya. Berarti dia sebetulnya adalah medan apa dia itu medan skalar ya. Ya, jadi gitu. Ya, jadi maksudnya itu ini dia ngomong ini bahwa gradien V atau kalau kita fisika ngomongnya apa ini? Gradien medan skalar gitu ya. Bahasa fisikanya gitu kan. Kalau bahasa matematikanya kan gradien apa ini? Gradien fungsi gitu ya. Gradien fungsi ya. Kalau kita ngomongnya anggap aja gradien medan skalar gitu ya. Itu sama dengan apa? I ya, do V do X karena V itu kan fungsi dari X Y Z gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi ada do V do X, ada do V do Y, ada do V do Z gitu ya. Kan gitu ya. Nah, terus ada apa itu? Ada IJK-nya. Ya, ada IJK-nya gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan tadi turunan berarah tadi gitu ya. Karena ada arahnya gitu loh, maksudnya itu gitu ya. Nah itu. Jadi maksud saya kalau tadi kan kalian udah dapat ini ya, ini loh persamaan 6,2 tadi ya. Jadi persamaan 6,2 itu sebetulnya itu kalau disingkat ya nanti menjadi apa persamaan 6,4 sama itu loh tadi loh 6,2 ini loh ya. Kan ada apa nanti? Do V per do X A ya. Do V per do Y B. Lalu apa? Do V per do Z C ya. Di mana A B C tadi apa? Komponen tadi ya. A B C itu kan komponen dari apa tadi? Vektor satuan U ya. Vektor satuan yang ke arah sembarang tadi loh ya. Ke berbagai arah lah. Arah tertentu lah gitu ya. Nah, itu ya. Nanti itu bisa kita tulis jadi ini. Gradien dot U. Ya. U yang tadi itu. Udah apa? Vektor satuan arah pergeserannya tadi itu ya. Itu nanti. Ya, gitu kan. Kalau kalian untuk lebih meyakinkan ya uraikan aja. U tadi sama dengan apa? U itu tadi. U tadi kan sama dengan apa? AI BJ plus ZK ya. Kalian dotkan dengan ini, benar nggak nanti? Ini loh. Kan U ini ya, U tadi apa sih? AI BJ ZK. Coba kalian kalian dotkan dengan ini, kalian kalikan titik dengan ini. Nanti hasilnya apa? Hasilnya pasti kan kalian masih ingat perkalian dot ya. Perkalian dot itu apa? Misalkan A dot B, berarti kan masing-masing komponen dikalikan ya, terus ditambahkan kan ya. Misalnya A dot B berarti apa? AX BX plus AY BY plus kan gitu. Ya, kan kalian tahu komponen dari gradien itu kan komponen X-nya kan apa ini? Do V, do X. Komponen X-nya ya. Komponen Y-nya apa? Do V, do Y kan. Komponen Z-nya apa? Do V, do Z kan gitu ya. Kalau komponen U apa tadi? AI, BJ, ZK. Kalian dotkan. Nanti jadinya apa? Jadinya apa? Pasti apa? Pasti do V, do X A. Gitu kan? Plus apa? Do V, do Y B plus do V, D Z K kan gitu ya. Sorry. C kan itu ya. Kan jawabannya kan ini toh. Nah, kan itu ya. Nah, itu. Jadi kesimpulannya ini ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini ya yang dikotai sama buas ini. 6,3 sama 6,4. 6,3 itu menyatakan apa? Gradien dari
sebuah fungsi, atau kalau kita bahasa fisikanya itu apa? Gradien medan skalar. Medan skalar contohnya apa? Medan suhu ya. Gitu kan? Nah, itu ya. Nah, kalau direksional derivatif, ya medan suhu itu saya kalikan dengan vektor satuan pergeserannya kan ya. Kan tadi kan kalian sudah jelaskan ya. Arah dari turunannya bergantung sama apa? Kok maaf, bukan turunannya apa? Nilai ya. Nilai turunannya bergantung sama apa? Bergantung sama arah ya. Nah, Kak gitu kan. Jadi nggak hanya bergantung sama nilai, tapi juga bergantung sama arah. Tadi kan saya beri contoh di sini tadi ya. Kalau gesernya 1 cm sepanjang papan tulis, berarti perubahan suhunya kan nol. Tapi kalau menjauhi, perubahan suhunya negatif kan itu ya. Nah, itu kan artinya bergantung arah ya. Itu yang disebut dengan nama apa nih? Direksional derivatif gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nah, pasti nggak ada ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke ya. Jadi kalian tadi paling nggak sudah mengenal apa itu yang namanya gradien ya. Nah, terus yang penting juga di sini ya, yang saya perlu bahas itu ini loh. Gini, ada hal penting juga yang tadi saya kelewatan. Ada juga hal penting ini ya, yang perlu saya bahas ya. Sebentar. Ini loh, coba kalian lihat ini ya. Ada ini sebentar. Ini istilahnya itu namanya ini operator del ya. Ini loh. Ya ini loh. Ini namanya apa operator del. Dicetak tebal. Kan dicetak tebal ya. Apa yang dicetak tebal itu? Berarti dia itu vektor. Jadi operator del itu adalah operator vektor. Ya, operator del itu adalah operator berarti punya arah ya. Jadi operator del V sama dengan apa ini? E do V do X plus J do V do Y plus K do V do Y. Coba kalau V-nya saya buang, berarti kan nanti jadi operator del ya. Jadi kalau kalian saya tanya, operator del itu kalau ditulis dalam koordinat kartesian bagaimana? Pertanyaan saya gitu. Operator del kalau ditulis dalam koordinat kartesian bagaimana? Coba lihat persamaan ini loh, 63 ini, 6,3 ini loh. Kira-kira apa? Iya benar. Ya apa? I gini loh, sebentar. Gini loh, teman. Kan V-nya saya buang loh. Kan di sini ada V saya buang. Ini ada V kan? Saya buang. Ini ada V saya buang. Ini saya V saya buang. Berarti operator del sama dengan apa kalau gitu? Loh, kok IJK sih? Ini bentar. Nah, ini kalian pasti bingung ini ya. Kalau nggak saya ini kan. Sebentar. Ini loh maksud saya. Bentar ya, maksud saya itu gini. Ini ya. Ini saya kok lupa cara ngapus ini ya. Ini ya cara ngapusnya. Oke, jadi gini ya. Uh, Operator del berarti kalau ini kan vektor ya. Ya ini nanti ada I ini ya. Ya ini jangan dilupakan. Do X gitu ya. Kan nanti ada V-nya. V-nya kan saya buang ya. V itu kan fungsinya atau medan skalarnya kan. Lalu nanti apa? Plus apa ini? Ya ini J ini kan. Ya do Y ya. Gini kan? Plus K ini ya. Ini kenapa kok saya tulis? Karena nanti berkait dengan pembahasan selanjutnya ya. Makanya saya pertegas di sini dulu. Do per do Z. Ini disebut dengan nama apa tadi? Operator del. Ya, ini namanya adalah operator del. Nah, saya kalau pakai mouse agak susah gerakannya. Op itu operasi ya. Operasi del. Itu susah ya. Operator del gitu ya. Ya, oke. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Oke, saya kembali ke ininya. Ya, oke ya. Ya, saya lanjutkan ya. Itu namanya apa sih namanya? Gradien ya.
Gradien dari medan skalar. Nah, tapi di BOAS itu dibahas juga untuk berbagai koordinat ya. Ini loh. Ini koordinat apa ini? Ini koordinat silinder ya. Ini koordinat spherical. Spherical itu bola ya. Jadi ini adalah gradien ya. Gradien dari F. F itu apa? F itu ya tadi loh. Tadi kan pakai lambang V ya. Sekarang ganti F. Tapi maksudnya sama ya. F macam fungsi. Tapi kalau kita di fisika ngomongnya bukan fungsi lah, ngomongnya medan skalar. Ya. Jadi gradien medan skalar kalau dinyatakan dalam koordinat silinder itu ini kan ya. Ya. Ini saya coba tanya kalian biar kalian juga ingat kembali ya. Apa sih ER, E theta, EZ itu apa? Yang kemarin itu ya benar. ER, E theta, EZ itu apa? Ya kayak IJK. Kalau kalian saya tanya, IJK itu apa sih? Ya, vektor satuan dalam koordinat kartesian. Ya, dalam koordinat kartesian, vektor satuannya kan IJK. Nah, kalau kalian saya tanya lagi, kalau gitu ER, E theta, EZ itu apa? Vektor satuan dalam koordinat silinder. Gitu ya. Kalian saya tanya lagi, kalau ini ER, E theta, EV. Ini loh, di persamaan 6.8 ini loh. Vektor satuan dalam koordinat spherical bola ya. Ya, sferis. Spherical bola. Ya, oke ya. Iya. Terus ada lagi yang menarik. Mungkin ada EZ. EZ itu sebetulnya apa sih EZ? EZ itu sebetulnya K. Jadi gini loh. E itu dari kata apa sih? E itu dari kata elemen ya. Jadi misalkan kalau ER berarti kan elemen itu vektor satuan maksudnya ya. Kan kalian tahu di silinder itu kan ada R, theta, Z gitu ya. Kalau di bola itu ada apa? R, theta, V ya. Iya. Oke ya. Saya boleh nanya, kalian sudah mempelajari sistem koordinat silinder dan bola? Sudah belum? Belum. Di materi sebelumnya belum bahas itu ya? Nah, berarti nanti tanggung jawab saya ya. Oke lah, enggak apa-apa lah. Untuk sementara itu dulu ya. Nanti kalau nggak paham kalian. Nah ini loh, ini sudah ditulis lagi sama Buas ya. Ya, nanti saya jelaskan lah koordinat silinder itu apa, koordinat bola itu apa ya. Ini sambil sambil jalan aja deh. Sekarang kita kembali ke tadi ya. Apa tadi operator apa namanya tadi? Operator del. Atau kalau di Buas umumnya nggak del ya. Buas menyebutnya dengan nama apa ini? Ini operator vektor ya. Ya, kalau Buas menyebutnya dengan nama operator vektor. Kalau tadi saya menyebutnya dengan nama operator apa? Operator del ya. Tadi ini kan operator del sama dengan apa? I do per do x, J do per do y, K do per do z. Itu dalam koordinat kartesian. Kartesian ya? Ya, kartesian lah. Itu ya. Oke. Nah, pertanyaan saya gini, ini operator apa ini? Operator del ini. Dia punya arah nggak ini? Punya. Buktinya ada IJK-nya ya. Berarti dia tuh besaran apa? Besaran berarti. Vektor kan ya? Oke. Saya tanya ke kalian, perkalian vektor itu ada berapa macam? Perkalian apa dan apa? Hah? Perkalian dot sama cross kan gitu ya? Nah, itu. Kalau tadi kan operator del ini kan saya kenakan ke besaran apa tadi? Ke besaran skalar ya. Ya. Kalau operator del ini saya kenakan ke besaran skalar, hasilnya tadi namanya apa tadi? Gradien kan? Ya. Jadi gradien itu maksudnya itu adalah kalau operator del ini saya kenakan ke besaran atau medan ya, lebih tepatnya ya. Saya kenakan ke medan skalar, nanti akan menghasilkan yang namanya gradien kan gitu ya. Sekarang kalau dia saya kenakan ke besaran vektor atau ke medan vektor, bagaimana? Ya kan kalian sudah tahu sendiri kan,
Operator ini kan vektor ya. Ya, sementara yang mau kita kenakan atau besaran yang mau kita kenakan operasi ya, yang mau kita operasikan itu juga vektor. Ya, sementara kalian juga tahu sendiri kan, ada berapa macam perkalian. Ada vektor itu ya. Tadi kan kalian udah jawab ya. Ada perkalian titik, ada perkalian silang. Jadi itu. Jadi saya mau mengatakan gini, kalau operator del ini saya kenakan ke medan vektor, maka nanti ada dua cara. Ya, yang pertama menggunakan titik, ini kan, ini loh, persamaan berapa ini? 7,2 kan ya. Yang kedua menggunakan apa? Silang, menggunakan cross, gitu ya. Kalau hasilnya bagaimana? Kalau pertanyaan saya gini, hasilnya gimana? Kalau perkalian titik itu hasilnya apa? Skalar kan? Ya, A dot B hasilnya pasti skalar ya. Kalau perkalian silang, vektor. Nah itu. Jadi nanti itu ada istilah divergensi, ya, ada istilah kel. Ya, divergensi itu artinya apa? Artinya kalau operator del itu saya operasikan ya menggunakan titik. Ya, kalau operator del itu saya operasikan ke medan vektor itu menggunakan apa? Silang. Ya, ya. Jadi udah tahu ya divergensi sama kel ya. Ya, udah tahu ya. Jadi kalau kalian saya tanya divergensi itu besaran apa? Skalar. Kel itu besaran apa? Nah, itu jawabannya ya. Itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi divergensi itu pasti besaran skalar. Buktinya ini kan, do Vx per do X plus apa ini? Do Vy per dy plus apa ini? Do Vz per dz. Itu kan nggak ada IJK-nya ya. Berarti dia besaran apa ini? Skalar. Bandingan dengan yang 7,3. Ya, coba. Kan ada ini kan, ada I, ada J, ada K kan ya. Berarti dia itu apa? Vektor. Ya, atau biasa ditulis pakai gradien ini ya. Bukan gradien, maaf. Apa kan tahu lambang apa ini? Apa sih yang lupus itu? Apa? Determinan, determinan. Ya, determinan ya namanya ya. Ya, determinan ya. Determinan ya. Apa sih namanya? Yang kalau kan matrik, kalau matrik kan begini ya. Kalau gini namanya apa itu? Apa sih lupa saya? Bukan agak mutlak. Determinan ya. Ya, determinan. Determinan matrik maksudnya ya. Ya, determinan matrik. Matriknya 3 kali 3 ya. Nah, itu ya. Ya, itu namanya kel ya. Sebetulnya masih ada lagi yaitu yang namanya itu apa ini? Laplacian ya. Yang keempat itu namanya Laplacian. Ya. Jadi kalian sudah mengenal 3 macam ya. Yang pertama apa tadi? Gradien. Gradien ini ya, gradien. Yang kedua apa? Divergensi ya. Yang ketiga apa? Kel. Ya. Yang keempat namanya ini Laplacian. Ya. Jadi lambangnya Laplacian itu ini loh. Ada pangkat 2-nya itu ya. Jadi operator del pangkat 2 V. Itu namanya Laplacian V. Jadi Laplacian itu apa sih? Operator del pangkat 2 ya. Ya, operator del kuadrat itu namanya Laplacian. Sebetulnya itu berasal dari ini loh. Del dot del. Ya, kan dot dot. Kalian saya tanya ya, A dot A sama dengan apa? A kuadrat kan gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau del kuadrat ya berarti ya del dot del gitu ya. Nah, kan kalian tahu apa sih? Delphi berarti kan namanya tadi apa? Gradien kan ya. Ini loh, Delphi berarti kan gradien V ya. Benar kan? Ya. Kemudian bentar, saya perlu jelaskan lagi ya. Tadi kan kalian sudah paham ya. Eh, Divergensi itu besaran apa? Skala. Kalau besaran apa? Vektor. Kalau gradien, ya benar besaran vektor. Ya. Jadi gradien itu besaran vektor. Kalau
Divergensi besaran skalar atau besaran vektor. Oke ya. Nah, sekarang kalau ini del dot del, berarti besaran apa itu? Ya pasti besaran skalar kan? Ya, atau dengan kata lain, divergensi dari gradien itu adalah besaran skalar ya. Ya nanti jawabannya ya ini kan nanti ya. Ini loh. Do apa ini? Do kuadrat V per do X kuadrat, do kuadrat V per do Y kuadrat, do kuadrat V per do Z kuadrat. Itu kan skalar, nggak ada IJK-nya ya. Oke ya. Jadi kalian sudah mengenal 4 macam ya. 4 macam operasi menggunakan del. Yang pertama apa tadi? Gradien. Yang kedua, divergensi. Yang ketiga, yang keempat, Laplacian. Sekarang pertanyaan saya, kalau gradien itu besaran apa? Vektor. Kalau divergensi, kalau Laplacian, skala. Itu dulu lah yang kalian pahami ya. Oke, sampai di sini kan ngerti ya. Dan nanti kita bahas nanti di akhir akhir bab ya, nanti ada persamaan Laplace. Oh, enggak. Bukan ini ya, nanti ada sendiri. Ya itu tentang Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya coba perdalam lagi. Nah, terus ini juga ada pembahasan ini. Tadi persamaan berapa tadi ya? Sampai lupa. Nah, kalau yang ini persamaan berapa ini? Persamaan berikutnya ya. Kayak 77, 78, 79, 70 itu apa itu? Untuk koordinat yang lain ya. Kalau 77, 78 itu koordinat apa itu? Silinder. Kalau 79, 70 koordinat bola ya. 77 itu apa? Tentang apa 77 itu? Apa ini? Apa ini? Apa namanya yuk? Tadi loh. Divergensi. Ya ini kan divergensi ya. Kalau 78 itu apa? Laplacian. Ya. 78 Laplacian. Itu pula 79 ya. 79 itu apa? Divergensi. 710 Laplacian. Yang ini dalam koordinat apa ini? Koordinat silinder. Yang ini adalah koordinat bola. Gitu ya. Nah, saya sepertinya juga perlu menjelaskan ke kalian tentang apa tadi? Koordinat silinder sama koordinat bola ya. Ya, tadi kalian mengatakan ini ya, belum mendapatkan pembahasan tentang ini ya, koordinat silinder sama koordinat bola. Nah, yang perlu saya jelaskan ini gini dulu lah. Kalau kemarin kan kalian sudah tahu koordinat polar ya. Ya, koordinat polar itu variabelnya apa aja? Pertama kan R ya. Yang kedua itu apa? Theta ya. Itu adalah koordinat polar. Polar itu maksudnya itu lingkaran ya. Jadi kalau ada lingkaran. Jadi yang dibutuhkan itu apa sih? R. Itu kayak jari-jari lah. Atau kalau di sini menyebutnya bukan jari-jari sih. Menyebutnya itu apa? Jarak dari pusat ya. Pusat lingkaran maksudnya ya. Pusat koordinat itu pusat lingkarannya ya. Terus yang kedua kan juga terkait dengan sudutnya ya. Dia berada di sudut berapa? Kalau sudut 0 berarti kan sumbu X. Gitu ya. 0 berarti sumbu X. Kalau 90 berarti sumbu Y ya. Jadi putarannya itu apa? Melawan jam ya. Ya. Jadi kalau 90 berarti kan sumbu Y, atau saya ini aja deh. Saya mau jelaskan ke kalian. Karena nanti kalian ngaku belum dapat tentang koordinat apa tadi. Padahal berikutnya pembahasannya tentang itu ya. Oke. Ya, ini saya gambarkan ini ya. Ini ya. Nah, kan gini tadi ya. Ini kan koordinat polar ya. Ya. Jadi ini adalah sebagai apa ini namanya nih? Sorry ya, saya gambarnya nggak gitu apa ya? Nggak gitu bagus ya, nggak.
nggak lurus gitu loh. Soalnya biasa pakai pensil ya, biasa pakai pulpen, suruh pakai mouse itu ya. Jadi nggak bisa lah ya. Ini namanya apa tadi? R ya. Nah, ini namanya R. Atau gini aja deh. Oke, gini aja deh biar nggak ganggu ya. Ini R ya. Jadi R itu apa? Jarak dari pusat pusat koordinat atau pusat lingkaran ya. Lalu kalau theta itu sudut dari apa? Sumbu X. Ini namanya theta ini ya. Gitu kan? Ya. Makanya koordinat lingkaran itu kan variabelnya apa? R sama theta ya. Nah, itu. Nah, kalau ini saya tambahi dengan Z, ya, saya tambahi dengan Z, kan nanti bukan bola apa ya? Z itu ketinggiannya ya. Jadi kalau lingkaran saya tambahi ketinggian. Nanti jadi apa? Kan jadi silinder ya. Jadi gitu kan. Jadi sebenarnya silinder itu berasal dari koordinat polar, kan dua dimensi itu ya. Lingkaran kan dua dimensi, polar kan dua dimensi. Ditambahi Z. Makanya menjadi silinder kan. Lingkaran tambahi kayak gini loh. Ini kan lingkarannya ya. Sehingga kan jadi itu. Jadi gitu, itu namanya koordinat silinder ya. Jadi dari situ kan kalian bisa memahami kalau pada koordinat silinder berarti R itu menyatakan apa? Jarak dari sumbu ya. Sekarang kita jangan ngomong titik, tapi sumbu kan ya. Iya, jarak dari sumbu silinder gitu kan ya. Terus kalau theta, ya ini jawabannya. Theta berarti apa? Sudut terhadap apa? Terhadap apa? Sumbu, sumbu ini terhadap sumbu X. X apa Y? X ya. Yang ke arah ini loh ya, ke arah apa nih? Melawan jam ya. Nah, kalau Z-nya, ya Z. Kan Z-nya kalian udah tahu ya. Nggak bisa jelaskan lagi ya. Ya. Jadi maksud saya mau mengatakan dulu bahwa sebetulnya koordinat silinder itu berasal dari koordinat koordinat polar ya, yang saya bahas kemarin itu ya, ditambahi sumbu Z gitu loh. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak ya? Oke. Oke. Kalau paham itu ya, kayaknya nggak enak ya pakai warna merah ya, tak ganti aja ya. Enak warna apa? Hitam ya? Biru dah. Biru aja. Oke lah. Nah, mungkin yang agak lain itu apa? Koordinat bola. Ya, kalau koordinat bola kan bisa saya ambil dari koordinat polar kan ya. Kalau koordinat bola agak lain gitu ya. Jadi gambarkannya itu saya mulai dari sumbu Z. Ya, ini adalah apa? Sumbu Z ya. Biasanya gitu. Biasanya yang vertikal itu sumbu Z biasanya ya. Ini sumbu Z. Biasanya gitu. Lalu kemudian ini adalah sumbu Y. Biasanya gitu ya. Ya, jadi yang mendatar ini adalah sumbu Y. Sumbu X-nya mana? Sumbu X-nya itu yang ini. Tapi ini kalian jangan ngomong miring ya. Ini bukan miring ini. Tapi yang benar apa ini? Keluar dari bidang gambar ini, tapi kan saya nggak bisa gambar keluar dari bidang gambar. Maksudnya itu garisnya itu sumbu itu menuju saya ya, menuju kita ya. Itu ya, itu. Itu. Jadi nanti kalau saya apa itu menggambarkan posisi ya, posisi sebuah titik itu ya. Nanti gambarkannya itu misalkan ini ya. Kata sebut aja ini apa? Sebut aja ini titik P gitu ya. Nah, sebut aja ini titik P ya. Titik P banyak titik yang mau kita bahas ya. Titik P. Yang pertama kita cari dulu jarak dia dari pusat koordinat. Itu yang disebut dengan nama R. Ya, jadi R itu apa? Jarak titik P ini dari apa? Dari pusat koordinat ya. Itu namanya R ya. Apa bedanya dengan silinder? Bedanya R-nya bola sama R-nya silinder apa? Itu juga harus kalian pahami. Kalau R-nya silinder itu dari sumbu. Sumbunya silinder sumbu apa? Sumbu Z. Tadi kan sumbu Z sebagai sumbu silinder kan ya. Kan lingkarannya tadi di sumbu XC ya. Ya, jadi beda.
Kalau kalau pakai koordinat bola, ngukurnya dari pusat koordinat. Tapi kalau pakai koordinat silat diukur dari ini kan, dari jarak dari sumbu Z ini kan ya. Kan beda itu. Ya. Jadi kalau bola dari pusat koordinat jaraknya ya. Kalau silinder dari sumbu silinder, maksudnya sumbu Z. Ya, sumbu itu adalah sumbu silinder. Oke ya. Itu ya. Jadi variabel pertama pada koordinat bola itu apa tadi? R. R itu apa tadi? Jarak dari pusat koordinat. Oke. Variabel kedua itu adalah theta. Tapi jangan samakan dengan theta di silinder tadi ya. Kalau theta di silinder tadi kan apa tadi? Dari sumbu X ya. Kalau ini enggak. Ini adalah theta. Coba apa theta di sini? Hah? Jarak, kok jarak, sudut ya. Sudut terhadap apa itu? Bentar ya, kok banyak tangting-tangting. Oke ya. Jadi kalau kalian amati di sini, theta itu apa? Sudut terhadap sumbu Z. Ya. Jadi theta adalah sudut terhadap sumbu Z. Ya, itu theta ya. Terus masih ada satu lagi, yaitu apa? V. Nggak tahu kalau di BOS tadi pakai lambang apa ya? Jadi pakai lambang V ya. Coba ya, tadi loh. Benar, pakai V yang gini ya. Di BOS tadi loh. Pakai V yang gini. Benar. Oke ya, oke ya. Oke, kalau V itu ini harus saya proyeksikan ke ini dulu ya. Saya proyeksikan ke sini. Ini proyeksinya ya. Ya, ini proyeksinya ya. Saya sebut aja P aksen. P aksen gitu ya. Lalu saya tarik ini nanti, saya tarik garis ini nanti ya. Ya. Pertanyaan saya itu gini. Pertanyaan saya gini ya. Mudah-mudahan kalian ngerti ini ya. Kalau nggak ngerti tanya ya. Biasanya kalian nggak mau tanya ini. Nih, pertanyaan saya gini. Kalau ini R, ya, ini kan R, ini theta, ini apa ini? Ngerti maksud saya? Hah? Tahu nggak kalian? Ini kan R, ini kan theta, berarti ini apa ini? Atau kalau kalian bingung tak buat aja deh. Kan jadi kan kalian bingung ya. Tak gambar di sini aja nih. Kalian pasti tahu ini. Nah ya, ini kan pertanyaan saya, ini segitiga apa sih ini? Ini, ini segitiga apa ini? Siku-siku. Siku-siku di mana? Siku di sini loh. Ini 90 ini ya. Paham ini? Hah? Bisa bayangkan nggak? Bisa kan? Jadi siku-siku di sini. Pertanyaan saya, kalau ini theta, ini R, ini apa ini? Apa ya? Apa ya? Ini loh, ini kan R. Ini theta. Ini apa? Ini apa wis gitu wis. Hah? Kayaknya kalian lupa ini ya. Kalian lupa trigonometri ini kalian. Kalian melupa trigonometri ini ya. Trigonometri itu ada apa aja sih? Lah ya itu kan. Ada sin, ada cos, ada tangen ya. Itu yang mau saya tanyakan. Coba saya ulangi pertanyaannya ya. Ini kan R. Ini theta. Ini apa ini berarti? Lah kan gitu jawabannya. Oh alah gitu ya. Ini R sin theta ya? Oke. Ya. Berarti kalau itu ini apa ini? Yang ini apa ini? Ya kan gitu maksud saya. Ini adalah apa? R cos theta. Gitu loh. Jadi kalau gitu ini namanya proyeksi ya. Proyeksi itu artinya saya bawa ke lantai ya. Lantainya itu maksudnya X-nya itu ya. Ya, berarti ini adalah apa, proyeksinya adalah R sin theta gitu ya. Oke ya. Nah, yang dimaksud dengan V itu ini. Ini namanya V ya.
Jadi V itu apa sih? V itu adalah sudut proyeksinya terhadap sumbu X. Ya. Sudut proyeksinya terhadap sumbu X. Ya, sampai sini bisa dimengerti nggak? Bisa ya? Makanya nanti itu gini, kalau kalau misalkan titik P ini ya, titik P ini nggak kan ngerti ya kalian sini ya? Oke ya, oke. Jadi itu ya, eh, itu koordinat apa itu koordinat apa namanya koordinat bola ya. Oke, itu koordinat bola. Sekarang jam berapa ya? Oh ya, waktunya sudah habis ya. Tapi ya ada apa-apa, memang sudah selesai kok. Nanti kan cuma tambahan. Kalian ini saya tanyai belum tahu koordinat silinder sama bola ya. Ya, ada apa-apa. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.